Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Delia Arminesti, Syafira Ramadhani, dan saya sendiri Maulaya Mawaddah Siregar akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bermaterikan tentang sholat. Nah, untuk materi pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian sholat. Apa sih yang dimaksud dengan sholat? Sholat menurut bahasa artinya berdoa, sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan rukun-rukun sholat yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang hikmah sholat. Di dalam makalah, hikmah sholat ada 10. Untuk yang pertama itu dapat mencerahkan wajah. Sebelum kita menjalankan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Secara lahir, wudu ini dapat membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Nah, orang yang menjalankan sholat dengan catatan khusyuk dan bersungguh-sungguh, maka wajahnya akan kelihatan lebih cerah dan lebih berseri. Untuk yang kedua itu menerangkan hati. Orang yang menjalankan sholat, hatinya akan merasa lebih tenang. Yang ketiga, dapat menyehatkan badan. Mengapa? Karena ritual dan gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan selama ini sama halnya dengan orang yang sedang berolahraga. Mulai dari kepala hingga kaki semuanya bergerak. Untuk yang keempat itu menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Karena sholat merupakan suatu bekal amal ibadah yang akan menolong kita di kelak akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, amal ibadah pertama yang ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat. Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya dengan menjalankan sholat. Yang keenam itu kunci membuka pintu langit. Maksudnya adalah orang yang rajin menjalankan sholat dan terus berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Yang ketujuh, dapat memberatkan timbangan. Sholat adalah barometer atau sholat adalah alat ukur dari keimanan seseorang. Barang siapa yang menyempurnakan atau menjalankan sholat 5 waktu, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna. Menurut hadis riwayat Daily Yami. Yang ke-8, tempat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah sarana kita mendekatkan atau sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadis riwayat Katloy, tiada suatu keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai kecuali sewaktu Allah melihat hambanya tengah bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. Menurut hadis riwayat Tabrani. Yang ke-9 itu bernilai surga. Allah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan sholat 5 waktu dengan surga yang penuh dengan kenikmatan atau Jannatun Naim. Nah, yang terakhir, menjadi tabir dari siksa api neraka. Barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka sholatnya menjadi cahaya atau penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak memelihara sholatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan Fir'aun, Qarun, dan Hammam. Menurut hadis riwayat Ibnu Nash. Untuk materi yang ketiga itu tentang syarat-syarat sholat. Untuk syarat sholat dibagi menjadi 2. Ada yang syarat wajib dan ada yang syarat sah. Nah, di sini kita akan membahas tentang syarat wajib. Syarat wajib sholat itu ada 5. Yang pertama Islam, berakal, balik, suci dari haid dan nifas, serta telah mendengarkan ajaran dakwah Islam. Yang kedua itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 8. Yang pertama suci dari 2 hadas. Yang kedua suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh dan tempat sholat. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat aurat laki-laki yaitu bainah surra wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan atau jami'i baina illa wajah wa kaffain, semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selanjutnya menghadap kiblat, mengerti kefarduan sholat, tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu sunnah, dan yang terakhir menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk materi yang keempat itu ada rukun sholat. Nah, rukun sholat ada 14 sesuai yang dengan kita lakukan setiap harinya. Yang pertama ada niat, takbiratul ihram, berdiri pada saat mengerjakan sholat, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal,
sujud 2 kali setiap rakaat, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, salawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir, duduk di waktu membaca salawat, memberi salam, dan tertib. Macam-macam sholat yang disyariatkan. Sholat terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat fardu, sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya sesuai batasan-batasan yang telah dijelaskannya, baik melalui perintah maupun larangan. Yang pertama, sholat subuh, waktunya dari munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua, sholat zuhur, waktunya dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai panjangnya bayangan 2 kali lipat dari panjang benda aslinya. Yang ketiga, asar, waktunya dari panjang bayangan 2 kali lipat dari panjang benda aslinya sampai tenggelamnya matahari. Yang keempat, maghrib, waktunya dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mendung merah di langit. Yang kelima, isya, waktunya dari hilangnya mendung merah di langit sampai munculnya fajar shodiq. Yang kedua, sholat tatawwu, yaitu sholat sunnah, terbagi menjadi 2. Yang pertama, sholat tatawwu mutlak, yaitu sholat sunnah yang batas dan ketentuannya tidak ditentukan oleh syarak. Berikut waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Yang pertama, sesudah sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah. Yang ketiga, saat matahari tepat di puncaknya hingga ia mulai condong. Yang keempat, sesudah asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Yang kedua, sholat tatawwu muqayyad, yaitu sholat yang batas dan ketentuannya telah ditentukan oleh syarak. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, "Aku menghafal 10 rakaat sholat dari Nabi SAW, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh di saat Nabi SAW tidak boleh dimasuki orang lain." Hadis riwayat Bukhari 118 dan hadis riwayat Muslim 729. Sholat lain yang disyariatkan dalam bagian ini antara lain sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat rawatib, sholat istiqoroh, sholat duha, sholat taubat, sholat tahiyatul masjid, dan sholat tasbih. Tata cara sholat. 1. Niat-niat sholat. A. Niat sholat subuh. Bacaannya, usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang B. Niat sholat zuhur. Usolli fardo zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. C. Niat sholat asar. Usolli fardo asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang D. Niat sholat maghrib. Usolli fardo maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang E. Niat sholat isya. Usolli fardo isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat 2 tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. 3. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila.
inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat, surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat pendek. Yang keenam, ruku. Bacaannya Subhana Rabbiyal Azim, dibaca 3 kali. Ketujuh, iktidal. Bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang kedelapan, sujud. Bacaannya Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-10, tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-11, tasyahud akhir. Bacaannya At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Yang ke-12, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, tertawa. Yang kedua, murtad, mati, gila, atau hilang akal. Yang ketiga, berubah niat seseorang yang sedang sholat. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kelima, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Yang keenam, terdapatnya air bagi orang yang sholatnya dengan tayamum. Yang ketujuh, mengucapkan salam secara sengaja. 8. Berbicara. 9. Makan dan minum. 10. Banyak gerakan dan terus-menerus. 11. Tidak menghadap kiblat. 12. Terbuka aurat secara sengaja mengalami hadas kecil atau besar. 13. Tersentuh najis baik pada badan, pakaian, atau tempat sholat. Kesimpulannya adalah sholat merupakan inti atau kunci dari segala ibadah dan juga merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh.